Baik, selamat siang. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada sesi wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Meta dari tim HRD. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada Anda untuk mengenal lebih jauh tentang diri Anda, latar belakang, serta motivasi Anda untuk melamar posisi sebagai staf HSE di perusahaan kami. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit, dan Anda boleh menjawab dengan santai serta jujur saja. Apakah Anda sudah siap untuk memulai? Saya siap. Baik, pertanyaan pertama, silakan Anda memperkenalkan diri Anda. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Luhoidia Kusmadewi. Saya berasal dari Depok, Jawa Barat, dan saya merupakan lulusan Sarjana Terapan Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Selama kuliah, saya banyak belajar tentang pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, saya tertarik untuk berkarir di bidang HSE karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Saya orang yang teliti, disiplin, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Kalau soal kekurangan, saya terkadang terlalu fokus pada detail, tetapi saya terus belajar untuk menyeimbangkannya agar pekerjaan yang saya lakukan tetap efisien. Saya berharap saya bisa berkontribusi positif bagi perusahaan ini melalui penerapan sistem HSE yang lebih baik. Terima kasih. Untuk berikutnya, bisakah Anda menjelaskan alasan Anda melamar pekerjaan ini? Baik, saya tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan kerja dan lingkungan. Dan saya ingin berperan dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, saya melihat posisi HSE di sini memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Baik, berikutnya, apa yang Anda ketahui mengenai pekerjaan HSE dan apa peran penting HSE dalam suatu perusahaan? Menurut saya, pekerjaan HSE ini bertanggung jawab memastikan semua aktivitas di perusahaan berjalan sesuai standar keselamatan dan peraturan lingkungan. HSE di sini berperan penting dalam mencegah kecelakaan kerja, kemudian menjaga kesehatan para pekerja dan memastikan kegiatan operasional tidak merusak lingkungan. Jadi, HSE di sini bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga melindungi manusia dan alam agar perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan juga berkelanjutan. Baik, bisakah Anda menjelaskan mengapa budaya kesehatan, maaf, untuk pertanyaan berikutnya, bisakah Anda menjelaskan mengenai mengapa budaya keselamatan penting dalam suatu perusahaan? Budaya keselamatan itu penting. Kalau semua karyawan sudah memiliki kesadaran safety, maka pencegahan kecelakaan akan terjadi secara otomatis. Dengan budaya safety yang kuat, setiap orang merasa bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan juga rekan kerjanya, sehingga resiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Sita Dwi Utami sebagai pewawancara, yaitu pertama, apa yang Anda ketahui dengan permit to work dan apa fungsinya? Menurut saya, permit to work atau yang kita kenal dengan izin kerja adalah suatu dokumen resmi yang wajib dimiliki sebelum melakukan pekerjaan berisiko tinggi, seperti bekerja di ketinggian atau ruangan yang terbatas. Fungsinya adalah untuk memastikan semua potensi bahaya sudah diidentifikasi dan langkah-langkah pengendaliannya juga sudah diterapkan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Bisakah Anda menjelaskan mengenai hierarki pengendalian risiko yang Anda ketahui? Baik, yang saya ketahui ada 5 tingkatan pengendalian risiko. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahayanya. Kemudian yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti bahan atau alat berbahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga ada engineering control, seperti pemasangan ventilasi atau pelindung mesin. Yang keempat ada administrative control, itu dengan membuat prosedur kerja yang aman. Dan yang terakhir itu ada personal protective equipment, yaitu penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja. Selanjutnya, apa itu job safety analysis dan bagaimana cara menyusunnya? Baik, job safety analysis adalah suatu proses menganalisis setiap langkah pekerjaan untuk mengetahui potensi bahaya dan menentukan cara pengendaliannya. Cara menyusunnya itu yang pertama, kita menguraikan pekerjaan menjadi beberapa langkah. Kemudian kita mengidentifikasi potensi bahaya di setiap langkah. Selanjutnya kita tentukan tindakan pengendalian atau pencegahannya. Dan yang terakhir kita sosialisasikan hasilnya kepada pekerja sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang emergency response plan? Emergency response plan adalah suatu rencana yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat, seperti kebakaran, ledakan, atau tumpahan bahan kimia.
Di sini, emergency response plan mengatur siapa yang harus melakukan apa, jalur evakuasinya, di mana titik kumpulnya, dan bagaimana prosedur penyelamatannya. Tujuannya agar ketika ada keadaan darurat, semua orang tahu apa yang harus dilakukan dengan cepat dan aman. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Virsilia Lili. Nah, bagaimana sih Anda melakukan identifikasi bahaya di area kerja baru? Kalau saya ditempatkan di area kerja yang baru, saya akan mulai dengan observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi peralatan, aktivitas di sana, dan lingkungan kerjanya. Saya juga akan berdiskusi dengan para pekerja di lokasi karena mereka yang biasanya tahu potensi bahaya apa yang sering muncul. Setelah itu, saya akan mencatat temuan dan menganalisis tingkat risikonya. Baik, selanjutnya bagaimana prosedur pelaporan kecelakaan kerja yang baik menurut Anda? Menurut saya, kalau terjadi kecelakaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan korban dan memastikan area tersebut aman. Setelah itu, mengisi formulir laporan kecelakaannya dan melaporkannya ke atasan. Setelah itu, kita lakukan investigasi penyebab bersama dengan tim HSE agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Oke, selanjutnya apa tindakan Anda jika menemukan pelanggaran ketiga di area kerja? Kalau saya melihat pelanggaran K3, saya akan menegur pekerja tersebut dengan sopan dan menjelaskan potensi resikonya yang berbahaya. Setelah itu, saya akan em, mungkin melaporkan ke atasan agar bisa diberikan pembinaan atau tindak lanjut sesuai dengan prosedur, agar semua orang bisa menaati peraturan dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sikap Anda saat menghadapi situasi darurat di tempat kerja? Sikap saya akan tetap tenang dan mengikuti prosedur tanggap darurat yang berlaku. Saya juga akan membantu rekan kerja saya untuk dievakuasi ke tempat yang aman dan memastikan semua orang yang berada di titik kumpul itu selamat. Baik, kemudian perkenalkan nama saya Zafa Azara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sikap Anda apabila bekerja di bawah tekanan? Apabila di bawah tekanan, saya biasanya berusaha untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Lalu saya mengatur uh, prioritas pekerjaan saya dan berkomunikasi dengan tim supaya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan bersama dengan hasil yang baik meskipun dalam kondisi yang tertekan. Baik, menurut Anda juga bagaimana Anda bekerja sama dengan tim dari departemen yang lain? Bekerja sama dengan departemen yang lain dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Saya percaya bahwa kerjasama lintas departemen ini penting karena keselamatan kerja tidak bisa dijalankan sendiri, tapi harus melibatkan semua pihak yang terkait. Kemudian, apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik dengan pekerja lain atau atasan? Kalau ada suatu konflik, saya lebih memilih untuk berbicara langsung dan juga terbuka untuk mencari solusinya bersama-sama. Saya mencoba untuk memahami sudut pandang orang tersebut dan mencari jalan tengah yang adil tanpa melibatkan emosi. Kalau perlu, saya tidak keberatan meminta bantuan atasan untuk menjadi penengah. Oke, terakhir, apa kontribusi nyata yang ingin Anda berikan bagi perusahaan jika Anda diterima sebagai staf HSE pada perusahaan ini? Apabila saya diterima, saya ingin berkontribusi untuk membantu perusahaan ini mencapai zero accident melalui peningkatan kesadaran K3 di semua level karyawan. Saya juga ingin berperan aktif dalam program pelatihan seperti inspeksi rutin dan kampanye keselamatan, agar budaya safety benar-benar ada di tempat kerja ini. Baik, terima kasih Nur Ayu atas kehadirannya serta telah menjawab semua pertanyaan kami dengan baik. Sebelum kita tutup wawancara hari ini, bolehkah Anda menyampaikan sedikit closing statement dari Anda? Baik, terima kasih. Saya percaya bahwa keselamatan dan lingkungan adalah dua hal yang harus berjalan seimbang untuk mendukung keberhasilan perusahaan. Karena itu, saya sangat bersemangat untuk bisa ikut berkontribusi dan tumbuh bersama dengan perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, terima kasih. Kami sudah mendapatkan gambaran mengenai diri Anda dan juga pengetahuan Anda di bidang HSE ini. Nantinya hasilnya akan kami informasikan melalui email ataupun telepon. Terima kasih dan semoga sukses. Baik, terima kasih.